Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kapankah kalian belajar dalam kelompok dan presentasi? Apakah lebih menyenangkan bekerja secara kelompok atau individu? Apakah presentasi kalian menarik? Dalam video pembelajaran kali ini, kalian mampu berkolaborasi dengan tim dan mempresentasikannya secara efektif dan efisien. Untuk itu, mari simak video pembelajaran kali ini. Kalian mungkin banyak yang pernah menggunakan aplikasi permainan pada telepon pintar. Aplikasi permainan adalah salah satu produk yang dihasilkan berkat ilmu informatika. Pengembangan produk yang kompleks perlu kolaborasi tim yang baik agar efektif dan hasilnya sesuai dengan keinginan. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris, informatics, computing, atau computer science. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Apa itu komputasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputasi adalah perhitungan dengan menggunakan komputer. Dalam matematika, perhitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar mengenai sistem dan persoalan. Setelah melalui perkembangan lebih dari 20 tahun, informatika telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang saat ini sudah berdiri sendiri. Informatika dapat dipandang sebagai sebuah cabang ilmu yang tersendiri karena membawa seseorang ke suatu cara berpikir yang unik dan berbeda dari bidang ilmu lainnya. Ide-idenya tahan lama, dan prinsip-prinsip intinya dapat diajarkan tanpa bergantung kepada teknologi tertentu. Semula, informatika hanya diajarkan di tingkat perguruan tinggi. Sekarang, di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, informatika sudah mulai diajarkan di tingkat pendidikan dini, dasar, dan menengah. Dunia yang seperti ini menjadi makin cepat berubah. Banyak hal menjadi tidak pasti. Persoalan yang dihadapi manusia makin rumit, dan beragam cara untuk melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, dulu orang harus pergi ke toko atau ke pasar untuk berbelanja. Penjual juga harus mempunyai bangunan kios atau toko. Pemilik toko memperkerjakan pegawai untuk mengurus gudang, menjadi kasir, dan menangani berbagai pekerjaan lain. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar. Sekarang, orang bisa berbelanja dari rumah, tidak harus pergi kemana-mana walaupun tidak ada penjual keliling yang datang. Penjual juga bisa berjualan dari rumah tanpa perlu memiliki bangunan kios atau toko. Pembeli tidak harus mengambil uang di bank untuk membayar barang yang dibelinya, karena bisa membayar dengan menggunakan uang digital. Contoh lain yang telah kita alami sendiri ialah pembelajaran daring. Di dunia industri, lebih banyak lagi hal yang kini dilakukan dengan bantuan teknologi komputer. Segala sesuatu diselesaikan secara otomatis karena sudah ada robot-robot yang mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang berulang-ulang. Cara orang melakukan kegiatan menjadi berubah karena teknologi komputer dan internet yang dimanfaatkan di berbagai bidang. Situasi seperti contoh di atas memudahkan orang untuk melakukan kegiatan berbelanja, belajar, dan sebagainya. Namun, coba pikirkan, bagaimana nasib para pekerja yang semula bekerja sebagai kasir, pegawai gudang, pegawai yang melakukan pengepakan barang di pabrik, teller di bank,
dan sebagainya. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena teknologi mengambil alih hal-hal yang biasa mereka kerjakan. Di masa depan, pasti akan lebih banyak lagi peran teknologi dalam kegiatan manusia. Mungkin juga akan makin menjadi banyak jenis pekerjaan yang hilang. Sebaliknya, pencipta teknologi itulah yang makin dibutuhkan. Dengan demikian, kalian harus bisa menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang pasti akan makin cepat kemajuan teknologinya dan membutuhkan komputer dan komputasi di bidang apapun. Melalui mata pelajaran informatika, diharapkan di masa depan mendatang, kalian pelajar Indonesia tidak hanya mampu mempergunakan teknologi komputer, tetapi juga memahami strategi pemecahan persoalan dan teknologi komputasi tepat guna yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam menyelesaikan persoalan. Setelah lulus SMA, bahkan juga akan tahu dan mampu bagaimana mengembangkan program dan sistem komputasi sederhana untuk mengatasi berbagai persoalan. Dengan demikian, akan makin banyak orang Indonesia yang mampu menciptakan teknologi berbasis komputer yang bermanfaat bagi banyak orang. Menarik bukan? Dalam mata pelajaran informatika, kalian akan mempelajari bidang-bidang pengetahuan informatika yang dikelompokkan menjadi berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan praktik lintas bidang. Berikut ini adalah gambaran umum materi pelajaran informatika bagi kelas 10, berpikir komputasional. Kalian akan lebih berfokus kepada persoalan yang solusinya membutuhkan program komputer, sehingga perlu belajar tentang strategi penyelesaian persoalan yang tidak intuitif dan naif, tetapi yang didasari bagaimana komputasi akan dilakukan dengan lebih efisien dan optimal. Teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bagian ini, kalian akan memahami integrasi antar aplikasi, memanfaatkan fitur aplikasi yang lebih advance atau dalam tingkat lanjut dibandingkan dengan fase sebelumnya, dan memanfaatkan fitur otomasi yang tersedia. Sistem komputer, kalian akan mempelajari mengenai perangkat keras komputer dan menengok atau memperhatikan dan menganalisa lebih dalam serta lebih rinci ke dalam setiap komponen komputer dan sistem operasi. Kalian akan mempelajari lebih rinci pun bagaimana data dan program disimpan dalam memori dan bagaimana instruksi diproses. Pada bagian analisis data, dalam hal ini kalian akan belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume lebih besar dan melakukan analisis yang lebih kompleks dari fase sebelumnya. Kalian juga akan belajar bagaimana mengotomasi pengambilan data dari internet. Ingat bahwa setiap detik di internet muncul informasi baru. Kita tidak mungkin mengejar pengambilan data jika tidak melakukan otomasi. Pada bagian algoritma dan pemrograman, kalian akan belajar membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman tekstual dengan menerapkan strategi berpikir komputasional yang dikembangkan pada materi berpikir komputasional. Peralihan dari program visual ke program tekstual membutuhkan abstraksi yang lebih tinggi dan lebih sulit, tapi ini menantang. Pada dampak sosial informatika, kalian akan belajar mengenai dampak informatika di berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, dan keterbukaan informasi. Kalian juga akan mendapatkan gambaran dampak informatika di berbagai bidang serta karir apa saja yang terbuka di bidang informatika. Pada bagian terakhir, untuk praktik lintas bidang, selain mempelajari materi-materi di atas, kalian juga akan belajar bekerja sama secara kolaboratif untuk membuat perancangan solusi persoalan sosial
yang harus mengandung perangkat lunak aplikasi. Untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan di era digital, kalian juga perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang menumbuhkan karakter yang baik di dunia nyata maupun dunia digital. Karena citra bangsa Indonesia terpapar di dunia digital yang sangat terbuka akibat kemunculan dan posting konten orang Indonesia. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri-ciri berikut: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, melalui mata pelajaran informatika, kalian akan belajar juga menumbuhkan karakter-karakter tersebut sebagai warga dunia nyata dan sebagai warga dunia maya. Semua elemen pembelajaran pada buku ini diharapkan dapat mengasah kemampuan kalian bernalar kritis dan kreatif, serta melatih kalian mengaitkan satu elemen pengetahuan dengan pengetahuan lainnya. Dalam proses belajar berbagai materi dalam informatika, kalian akan belajar untuk mandiri saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kalian juga akan mengembangkan kemampuan gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif saat berdiskusi dan berkreasi, memecahkan masalah atau membuat proyek bersama teman-teman kalian. Teman-teman kalian mungkin berasal dari berbagai daerah, bahkan mungkin kalian akan bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara melalui dunia maya. Saat itulah kalian akan belajar menumbuhkan toleransi dan saling menghargai antar teman yang beraneka ragam latar belakangnya. Hal itu tentu dilakukan karena kita meyakini bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa itu baik dan harus dihormati. Cara berkomunikasi yang baik dengan sesama menunjukkan akhlak yang mulia. Baiklah, tadi kalian sudah mendengarkan secara singkat apa itu informatika dan keterampilan generiknya, informatika dan profil pelajar Pancasila, beserta bidang-bidang ilmu yang mempelajari tentang informatika. Selanjutnya, kalian akan mendapatkan pelatihan ataupun latihan yang akan diarahkan oleh guru kalian. Bagaimanakah pembelajaran kita pada hari ini? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah mengunjungi channel xguru93. Silakan subscribe, like, dan komentar untuk info update-update terbaru dari mata pelajaran informatika.